Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia dan berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi yakni materi budaya positif dari saya Herul Mustaqim, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sopeng tahun 2024 Sulawesi Selatan. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa dalam hati, menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan pujian syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi contoh teladan untuk kita semua. Adapun tema hari ini adalah budaya positif dan sedikit perkenalan, yakni nama saya adalah Herul Mustaqim, calon guru penggerak angkatan 11, dan di sebelah kanan sini ada Ibu Erni Marlina selaku fasilitator saya dan Ibu Vivi Kasvita selaku pengajar praktik. Kemudian adapun agenda pada hari ini yakni perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua materi ini ada hubungannya dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Terkadang itu paradigma belajar itu waktu kita SD dulu, Bapak Ibu, mungkin kita hanya sekedar menerima pelajaran bahwa di guru tersebut hanya berceramah sampai selesai di akhir pembelajaran. Nah, pada perubahan paradigma belajar ini sedikit kita akan berubah. Bagaimana gaya belajar kita, bagaimana guru memberi arahan ke murid-muridnya. Perubahan paradigma belajar ini mengacu pada pergeseran dalam cara pandang, pendekatan, dan metode yang digunakan dalam pendidikan. Ini di masa lalu pendidikan lebih berfokus pada transfer pengetahuan secara satu arah dari guru ke siswa. Jadi artinya itu mungkin kita sebagai guru waktu SD dulu hanya menerima pelajaran dari guru itu menjelaskan tanpa ada umpan balik, tanpa ada kegiatan siswa sampai di akhir pembelajaran. Yang ini akan kita ubah. Kemudian di sini yang dulunya adalah berpusat pada guru. Kita hanya menjelaskan. Yang kita ingin ubah di sini adalah berpusat kepada siswa atau student center. Dalam paradigma belajar yang lebih modern, ada pergeseran menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa dianggap sebagai peserta aktif dalam proses belajar. Jadi siswa itu dilibatkan secara aktif, misalnya dibagi kelompok, dibuatkan sesuatu sesuai dengan kelompok, dan diberi tugas supaya siswa lebih aktif. Jangan hanya tentang berceramah sampai akhir pembelajaran. Yang itu harus kita rubah. Adapun mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Ada pertanyaan sini untuk paradigma berpusat pada guru sehingga kita berubah menjadi berpusat pada siswa. Kita di sini guru menjadi fasilitator. Kita layani siswa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minatnya. Barangkali ada pertanyaan.
Atau saya lanjut saja kalau tidak ada. Yang kedua, di sini coba satu orang naik. Siapa yang mau naik? Di sini ada tentang kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di selanjutnya. Salah satu teman di sini mengepalkan tangannya. Coba Ibu Indra maju ke depan. Ya, Ibu Indra. Sama siapa yang mau naik ke depan? Sini. Ya, Padi. Di sini ada dua orang. Anda adalah A. Anggaplah Ibu Indra ini adalah seorang yang bernama si A. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Kepalkan. Begini. Sembarangnya begini, yang penting tertutup. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Berarti ada sesuatu di dalam tangan Anda yang tidak boleh dilihat orang, menjadi sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kalau Anda melihat itu, jika Anda melihat ada seseorang yang melihat itu bahwa Anda merasa gagal, hidup Anda berasa misalnya langsung tiba-tiba bagaimana intinya tidak boleh dibuka oleh seseorang kecuali kamu sendiri. Apapun godaannya tidak boleh dibuka oleh seseorang. Kemudian rekan D adalah Pak Ardi mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda ini, Pak Ardi, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi, misalnya menggelitik atau bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Tetapi Anda berusaha untuk menjaga. Coba perhatikan Pak Ardi, misalkan katakan sesuatu kepada Indra sehingga dia mau membuka tangannya. Enggak boleh, bisa tidak dipegang dengan kata-kata saja. Misalnya saya memberikan sesuatu imbalan supaya dia bisa membuka. Ya, misalkan kalau tangannya dibuka saya berikan uang. Berapapun itu. Ya, ini dari sini tidak mau, tetap dengan pendiriannya tidak mau membuka apapun yang dikenakan Pak Adi. Yang lain lagi misalnya apalagi Pak Adi untuk bisa membuka tangannya menghardik atau memarahi atau misalnya mengancam, mengintimidasi, bisa mengancam misalnya kalau kamu tidak membuka kamu akan saya laporkan misalkan begini dan lainnya. Kalau tangannya dibuka saya akan membunuh. Ya, misalnya dia mengancam, pasti akan melakukan hal-hal yang bisa menyakiti Minda jika Minda, tapi Minda tidak masih tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Berarti Ibu Indra masih tetap memegang atau mengepalkan tangannya. Ya, terima kasih untuk yang di atas. Silakan duduk kembali Ibu Indra dengan Ibu Adi. Nanti kita lihat apa makna dari Pak Adi semua dengan cara dia mengiming-imingkan uang, mengimingkan penghargaan dan mencoba mengintimidasi atau mengancam. Tetapi Ibu Indra tetap pendiriannya untuk tetap menjaga kepala tangannya. Kira-kira ada yang mengerti apa maksud dari yang kita lakukan tersebut? Yang kita lakukan di sini adalah tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Jadi itu kita berkeyakinan bahwa ada barang berharga, jadi tidak boleh ada yang membuka kecuali yang kita bisa kontrol adalah kita sendiri. Meskipun orang lain sekuat apapun godaan, bisikan maupun paksaan, kita tetap orang yang memutuskan langkah kita sendiri. Berarti keputusan atau kontrol berada di tangan kita sendiri. Itu makna dari apa yang kita lakukan tadi di depan. Baik, terkait dengan hal tersebut, ada pun miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang dimaksud dengan miskonsepsi di sini adalah kesalahpahaman atau ketidaktahuan kita tentang makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser,
ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru tidak dapat memaksa murid melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jangan paksa murid di sini. Apapun kita jangan jadikan tadi seperti permainan tadi yang di depan, kita memaksa membuat, tapi kalau memang murid tidak mau, jangan paksakan. Itu maksudnya di sini. Ini adalah kesalahpahaman. Misalnya sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Ini adalah kesalahpahaman, bahwa kalau misalnya murid tidak mau, berarti jangan paksa. Itu adalah salah satu tentang miskonsepsi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kadang kita mengatakan semua yang kita lakukan yang positif itu efektif dan selalu bermanfaat. Itu masih dalam tahap miskonsepsi atau ketidaktahuan. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Contohnya, kadang kita memberi penghargaan kepada anak-anak. Misalnya, kalau misalkan dia pintar membaca atau pintar penjumlahan, saya akan memberikan misalnya permen kepada anak-anak. Itu nanti salah satu menjadi pembelajaran kita hari ini menjadi miskonsepsi bahwa itu sangat berbahaya terhadap tindak lanjut yang akan dijalani anak-anak. Itu dilarang. Itu sangat berbahaya, nanti kita pelajari nanti di belakang-belakang. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang kalau kita mengkritik orang dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Misalnya itu tidak dibenarkan juga. Ini adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita seorang guru misalnya bahwa kita adalah guru, kita pasti akan misalnya memaksa apapun kehendak kita terhadap siswa. Apapun yang ingin kita lakukan selalu merasa benar, selalu merasa dipaksa. Anak-anak selalu berhak untuk menuruti kemauan gurunya. Bukan seperti itu yang dikatakan dengan teori kontrol. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi ini adalah 4 tadi tentang kesalahpahaman tentang makna kontrol yang kita pelajari. Adapun merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita bersama. Teori kontrol di sini pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Mungkin kita mengatakan semua kebutuhan kita sama, tetapi yang sebenarnya itu yang kenyataannya kita berbeda. Yang kita bayangkan di sini semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita menyadari mungkin membayangkan mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita, tetapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Adapun yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin saja anak-anak di sini berperilaku buruk, tetapi pasti ada alasannya mengapa dia melakukan hal-hal keburukan tersebut. Jadi semua disertai dengan alasan. Adapun juga bayangan kita orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya seperti yang kita lakukan tadi, permainannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri Anda. Tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Apapun paksanya, kalau kita meyakini hal-hal tersebut, tidak ada orang yang bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi kenyataannya kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi yang seharusnya model berpikir semua menang-menang atau semua memiliki tujuan yang sama.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang mau berkomentar tentang disiplin? Apa-apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Kata kuncinya saja. Ibu Indra, kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin? Kata kuncinya saja. Misalnya disiplin itu seperti apa? Mematuhi peraturan. Coba. Disiplin yang penting kata kuncinya saja, misalnya mematuhi peraturan dengan Disiplin adalah mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. ya, itu ada kuncinya, berarti mematuhi peraturan. Kalau begini, ada bunyi atau Bu Ida? Apa? Menurut saya tidak ada benar, tidak ada salah. Yang terlintas saja di pikiranmu mengenai disiplin. Apa itu disiplin? Kalau orang mengatakan disiplin, misalnya seseorang mengatakan disiplin, berarti yang terlintas di benak ibu-ibu atau bapak-bapak adalah apa yang terlintas di pikirannya tentang disiplin. Disiplin, sikap dan perasaan yang taat dan patuh. Sikap dan perasaan yang taat dan patuh. Begitu juga bunyi. Ada bunyi? Patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Berarti kata kuncinya yang sebutkan bunyi adalah nilai-nilai yang dipercaya. Itu adalah nilai disiplin. Kalau Pak Fadli, ada Fadli? Atau sama dengan Bu Ida? Bu Ida juga sama dengan Ibu Ida dan Ibu Buni dan Ibu Indra. Yang dimaksud dengan disiplin di sini ada yang menyebutkan tentang keyakinan tadi, ada dengan taat peraturan, ada dengan meyakini nilai-nilai keyakinan itu. Semuanya mendekati atau semuanya hampir sama. Yang akan kita lihat di sini pengertian menurut gambar dulu. Apakah kira-kira disiplin itu yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Kalau yang di sebelah kiri ini tertib karena disiplinkan oleh seorang. Kemudian ini tertib karena dimarahi, memaksakan anak-anak dengan mengontrol anak-anak. Dengan mengontrol tadi, dengan teori kontrol yang kita pelajari, dia mengontrol anak-anak supaya menjadi disiplin. Kira-kira yang mana yang masuk disiplin di sini, antara gambar 1 atau gambar 2? Kita akan menjawab melalui dengan penjelasan seperti ini. Istilah kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin juga yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Itu menurut segi bahasa. Kemudian makna disiplin menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini sedikit informasi bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pelopor pendidikan kita yang filsafatnya banyak, filosofinya banyak kita gunakan sebagai dasar pendidikan Indonesia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi dia menekankan bahwa ketika ingin kita merdeka, bahwa di situ adalah ada disiplin di belakangnya yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau bukan kita yang mendisiplinkan diri sendiri, pasti disiplinkan oleh orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian makna disiplin di sini, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini disiplin bersifat dari dalam diri kita sendiri. Jadi kapan disiplin itu bersifat dari luar, berarti kita dikontrol oleh orang lain. Ada beberapa nanti di belakang-belakang juga ada materi tentang motivasi perilaku manusia.
Mengapa dia disiplin? Apakah atas dasar orang lain atau atas dasar keyakinan diri sendiri? Inilah tadi yang saya katakan motivasi perilaku manusia. Nah, ada tiga tingkatan atau tiga level. Kita termotivasi atau melakukan perilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan kita disuruh oleh kepala sekolah, misalkan kita disuruh kepala sekolah untuk misalkan ada sesuatu aturan yang harus kita kerjakan. Nah, motivasinya di sini atau perilaku kita itu dari orang lain atau dari diri sendiri. Jika kita merasa tidak nyaman atau menghindari hukuman, berarti kita masuk ke motivasi yang pertama. Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti karena menghindari hukuman kita mengerjakan hal tersebut sehingga dikatakan disiplin. Ini level 1. Kemudian ada di level kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jika kita melakukan sesuatu, misalnya kita rajin ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7 datang, apakah kira-kira disiplin itu berasal dari luar atau dari diri sendiri? Kalau dari luar itu berarti ini mendapat penghargaan orang lain, misalnya dipuji oleh kepala sekolah, misalnya dipuji oleh Pak Pengawas karena datang cepat ke sekolah. Itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini termasuk nilai keyakinan sendiri. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua karena ingin dipuji, yang ketiga karena memang keyakinan dari dalam diri sendiri. Nah, yang level 1 dan level 2 ini termasuk motivasi eksternal karena ada pengaruh dari luar. Yang pertama itu menghindari hukuman karena ada ancaman kalau kita tidak melaksanakan hal tersebut. Kalau kedua, motivasi eksternalnya karena ingin sesuatu, ada penghargaan atau pujian yang diinginkan, yang diharapkan karena melakukan disiplin itu. Kemudian yang ketiga, inilah yang akan kita terapkan, tujuan disiplin positif karena merasa percaya dengan nilai-nilai yang kita sadari. Itulah motivasi perilaku manusia. Yang ini yang nomor 3 atau level yang ketiga yang kita harapkan untuk kembangkan dan kita sadari sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya katakan tadi di awal-awalnya, itu penghargaan itu sangat berbahaya. Mengemukakan Alpicon dalam wawancaranya pada tahun 1995. Dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Termasuk juga sebenarnya itu ranking. Karena menjadi penghargaan. Jadi anak-anak yang tidak merasa mendapatkan ranking, motivasinya berkurang. Sehingga timbul di dalam dirinya, untuk apa saya belajar, pasti saya bukan rankingnya. Berarti ada penurunan motivasi terkait dengan penghargaan. Dia tidak ikut dalam kompetisi dalam kelas. Dia merasa dirinya kurang sehingga potensi untuk berkembang itu sudah berkurang karena adanya penghargaan. Itulah bahayanya dari penghargaan. Kalau dihukum juga sama. Dihukum juga berbahaya karena bisa membekas dari seorang anak. Terkadang kita kalau dihukum anak-anak mungkin kita mengatakan bahwa supaya dia akan menjadi jerah, tapi sebenarnya jangka panjangnya itu sangat berbahaya. Ini penghargaan. Pengaruhnya yang jangka pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Contohnya, misalnya kalau ada anak-anak pintar menjawab soal, kita kasih hadiah, dia pasti termotivasi lagi untuk menjawab. Kemudian yang kedua, hari kedua kita memberi lagi hadiah, pasti mau lagi. Tetapi hari ketiga misalkan kita tidak sempat memberi hadiah, pasti dia kecewa. Pasti kecewa anak-anak karena sebelumnya kita selalu beri hadiah, tapi kenapa pada hari ini saja kita tidak beri hadiah lagi? Jadi ada
ketergantungan dari hadiah sehingga motivasinya itu berasal dari luar, bukan lagi pada diri sendiri. Itu anak-anak. Jadi motivasinya untuk belajar karena hadiah atau penghargaan. Itu pengaruh jangka pendeknya. Kemudian pengaruh penghargaan merusak hubungan. Apakah penghargaan itu merusak hubungan? Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Ini yang saya katakan tadi, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi penghargaan untuk berlomba-lomba di dalam kelas untuk meraih ranking itu dapat merusak hubungan antara anak-anak satu dengan yang lain. Bahkan orang tua pun juga biasa terkadang masuk dalam merusak hubungan sini antara orang tua dengan guru, orang tua dengan orang tua, murid dengan murid. Karena adanya persaingan di dalam kelas, mau semua ranking 1. Padahal kita tahu anak-anak itu unik. Semua punya potensi dan kemampuan masing-masing. Tidak ada anak-anak yang misalnya kurang ininya, tapi pasti ada kelebihannya anak-anak itu. Itulah tentang penghargaan. Kemudian, apakah menurut Bapak Ibu guru hukuman itu penting? Penting hukumannya misalnya, apakah menurut Bapak Ibu guru hukuman itu sama dengan konsekuensi? Jadi mau dibedakan lagi hukuman dengan konsekuensi. Apakah anak itu penting kalau misalnya bersalah harus dihukum? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin dari sebagian teman-teman di sini ada yang masih baru melihat atau baru mendengar, baru melihat tentang yang namanya restitusi. Akan kita bahas. Yang pertama tentang hukuman, konsekuensi dengan hukuman. Perbedaan konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus, tujuan, dan aksinya. Kalau di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi langsung dilihat akibatnya, ini konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Contohnya misalnya melalui hakim, melalui jaksa, itu ada yang menuntut umum, ada ketika ada pembunuhan itu termasuk hukuman. Beda kalau konsekuensi langsung dijatuhi pada saat tersebut. Misalnya kita tidak sengaja menjatuhkan gelas, maka konsekuensinya adalah membersihkan gelas dengan tumpahan air tersebut. Itu perbedaannya konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi tadi misalnya kita tidak sengaja langsung mengotori lantai misalkan, berarti kalau kita membersihkan itu bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi. Karena akibat dari perlakuan tersebut kita diberi konsekuensi untuk membersihkan. Beda dengan hukuman itu karena ada prosedur peraturannya. Contoh, di sini Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku ini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan hukuman atau konsekuensi. Karena kenapa? Meminta segera membersihkan coretan di buku ini. Oke, berarti jawabannya benar tentang konsekuensi. Karena dengan segera dia membersihkan coretan. Kemudian kasus kedua, Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket, pas ini melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Kira-kira di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Karena terlambat tadi dan Pak mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Mari kita lihat, yang benar adalah hukuman. Karena tadi hukuman itu ada aturan. Jadi Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Karena ada kesepakatan yang telah dibuat, ada aturan yang telah dibuat. Barang siapa yang terlambat akan misalnya berkeliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan suatu barang kepada orang lain karena kita menghilangkan barang tersebut adalah bentuk tindakan hukuman atau konsekuensi. Kita lihat konsekuensi.
Karena ini adalah tentang dua orang, misalnya kita meminjam buku tapi tiba-tiba hilang, jadi berarti konsekuensinya harus diganti, bukan dihukum. Karena ini adalah tidak ada aturannya, misalnya aturan terikatnya antara kedua orang mengganti barang tersebut. Hanya konsekuensinya menggantikan buku yang hilang tersebut. Kemudian restitusi, mungkin masih banyak teman-teman yang belum pasti atau baru pertama kali mendengar ini restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya, misalnya kadang anak berkelahi, jika kita terapkan ini restitusi, maka permasalahan tidak langsung kita tunjuk siapa salah, kamu harus dihukum. Tidak, kalau restitusi di sini kita menanyakan kita dulu mengkondisikan bahwa sebenarnya kamu wajar memang marah karena disebabkan ini. Memang kenapa kamu marah, alasannya karena apa? Kita tahu dulu, tanya anak-anak baik-baik, alasannya melakukan keburukan atau perkelahian itu seperti apa. Karena pasti ada tujuannya, tidak mungkin anak berkelahi tanpa ada alasan. Kita tahu dulu. Setelah kita tahu, kita kemudian mencari solusi. Kita tawarkan solusi dari anak tersebut. Kalian meyakini nilai-nilai seperti apa yang kamu lakukan sehingga perkelahian tersebut bisa terselesaikan. Kita tawari solusi kepada anak dengan tidak menghakimi atau menghukum anak-anak tersebut. Itu dimaksud dengan restitusi atau perbaikan kembali. Ini perbedaan yang ketiga, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika kita melihat hukuman, berarti tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan karena ada aturan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis atau mental. Ini karena hukuman sudah dibuatkan aturan. Kalau konsekuensi itu disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti murid merasa tidak nyaman, misalnya terlambat disuruh mengerjakan WC, misalnya itu pasti murid tidak nyaman di dalam hati. Sikap guru selalu memonitor murid, selalu mengawasi, selalu melihat murid pergerakannya, gerak-geriknya, itu termasuk konsekuensi. Terus restitusi, menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, mengajarkan murid mencari solusi dengan kolaboratif. Ini identitas gagal. Istilahnya kalau kita hukuman berarti kita gagal dalam menghukum anak, kita gagal dalam memperbaiki masalah. Kemudian kalau konsekuensi kita terapkan bersikap netral, ada baiknya, ada juga buruknya. Kalau kita terapkan restitusi, pastilah ujung-ujungnya itu adalah hasilnya positif. Karena restitusi di sini merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, misalnya ada pergantian, misalnya tadi kehilangan, ada penggantian karena adanya restitusi yang kita tawarkan. Kemudian kenapa anak-anak cenderung berbuat salah? Karena kita pelajari dulu di sini apa kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada kebutuhannya yang naik sehingga anak-anak selalu berbuat salah, misalnya di mata kita, selalu berkelahi, tentu punya alasan. Inilah dulu kita pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang pertama? Bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Semua manusia ingin bertahan hidup, seperti makan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang butuh dicintai, membutuhkan kasih sayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan yang kedua. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin. Semua orang ingin nomor satu, semua ingin orang mengontrol orang lain. Dia mau menjadi pemimpin, berprestasi dan diakui. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, baru mengendalikan arah dan dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Ini adalah kebutuhan kesenangan juga. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya percepat. Di sini contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika ada anak-anak selalu meminta bekal makanan temannya, misalnya bukan pajak-pajak, Milo, Andreasi, Nona. Karena mulai makanya ide, kenapa selalu begitu, tidak baik begitu. Coba dulu tanyakan apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Mungkin karena dia ingin kebutuhan bertahan hidupnya terpenuhi. Mungkin di rumahnya tidak sempat dibuatkan oleh mamanya makanan, atau tidak ada memang makanan di rumahnya, sehingga dia melakukan hal keburukan di sekolah, meminta makanan di temannya, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, karena ingin bertahan hidup. Jadi minta dulu alasannya kenapa anak-anak tersebut melakukan hal-hal di luar yang seharusnya. Kemudian kasih sayang, ingin diterima, ingin dicintai, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Jadi semua di lingkungan, misalnya dalam pertemanan itu mau berteman dengan siapa saja, tidak mau dibenci. Kemudian kebebasan, anak-anak tentunya ingin bebas, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Jadi dalam hal ini pasti juga kita perlu ada pengawasan, tapi diberi juga kebebasan, jangan terlalu ditekan anak-anak. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada kesenangan. Murid-murid juga itu perlu kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini. Terkadang kalau kita mengajar, anak-anak sering bermain-main, selalu menggelitik temannya, selalu mencolek-colek temannya. Kita tanya, kita langsung menegur, kenapa kamu begitu misalnya? Itu karena anak-anak ingin memenuhi rasa kesenangannya. Mungkin pada saat itu dia bosan belajar, bosan apa, nah jadi dia ingin memenuhi kesenangan. Maka dengan cara itu guru harus meminta-minta memilih strategi pembelajaran supaya anak-anak menjadi senang. Misalnya memutarkan video, misalnya ada games-games, sehingga anak-anak merasa senang. Kemudian pengusahaan, kebutuhan akan kemampuan yang berhubungan dengan menjadi terampil, diakui dan berprestasi, pengaruh dan memerisi harga diri. Dia mau menjadi pemimpin pada teman-temannya, itu pada kebutuhan pengawasan. Kemudian contoh kasus. Kemudian contoh kasus. Bimo seorang TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkatnya membuat guru Bu Ali bingung dan seringkali lari mengejarnya. Jadi ibu guru seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti, ibu kejar aku karena ibu sayang aku.
Misalnya ini Bimo lari-lari ke ibu, ke Jaka karena kita sayang ke bu. Misalnya kan anak-anak TK ini, bukan orang besar, anak TK kan perlu. Kira-kira dalam pemenuhan kebutuhannya di sini, kira-kira apa? Cinta dan kasih sayang kah? Pengusahaan kah? Kesenangan atau kebebasan? Hal keputusan dasar apa yang mau diberikan anak ini? Kesenangan. Kesenangan atau apa? Cinta dan kasih sayang. Yang paling betulnya itu adalah Cinta cinta dan kasih sayang. Karena dia ingin peduli disayang oleh ibu gurunya. Karena ini adalah anak TK. Karena anak-anak suka lari-lari, dia tidak sadar bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Karena ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua anak-anak itu berbuat salah karena ada alasannya terkait dengan perilaku, motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Pernahkah Bapak Ibu menemukan siswa yang melanggar aturan? Setiap hari, kira-kira setiap hari. Apa yang Bapak Ibu guru katakan saat ada siswa yang melanggar aturan? Apa kira-kira kita katakan? Apakah langsung memarahi? Misalnya kamu langsung memarahi anak-anak, memberi hukuman, memberikan nasihat. Itu adalah ketika Bapak Ibu menemui anak-anak yang melanggar aturan. Ada posisi kontrol 5. Kita menemukan anak-anak berbuat salah. Guru di sini ada 5 posisi kontrolnya. Tadi kan posisi kontrol yang pertama tadi kita ada teman kita yang naik di sini ada tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi di sini ada yang perlu kita ketahui tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama di situ sebagai penghukum. Ada tadi mengatakan langsung dihukum, langsung dimarahi. Berarti posisi kontrolnya dia sebagai penghukum. Itulah guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya dikata-katain anak, kamu yang begini, jadi anak-anak merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah karena kita selalu kata-kata itu anak-anak sehingga merasa dirinya bersalah melalui teguran oleh gurunya. Kemudian sebagai teman, terkadang kalau guru SMA dengan muridnya, dia sebagai teman posisinya bilang, oh tidak boleh begitu, misalnya kata-kata pro apa, karena dia posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, dulu sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau, sebagai pengawas. Dia selalu mengawasi muridnya. Pasti dia hanya selalu memantau bahwa oh aku sih lebih misalnya ini dan ini. Kemudian sebagai manajer. Nah, inilah manajer yang akan kita terapkan sebagai pendengar solusi, yang memberikan solusi dan keyakinan terhadap murid yang berbuat salah. Hasilnya adalah menerapkan segitiga restitusi. Yang tadi ada restitusi kita lihat yang pertama penghukum. Inilah kata-katanya yang sering kita dengarkan kalau ciri-ciri guru sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu misalnya tidak membawa PR kamu besok, kamu tidak akan masuk kelas. Itu ciri-ciri guru penghukum. Kemudian kamu selalu salah. Memang kamu tidak pernah pakai dasi pergi bicara misalnya, tidak pernah begini-begini. Kamu memang selalu begitu. Itu ciri-ciri penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tadi membuat anak-anak menjadi rasa bersalah. Misalnya bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu melakukan misalnya mencuri uang temanmu misalnya? Berarti rasa bersalah itu nanti dikatakan gitu. Ada juga berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Berarti anak-anak tertunduk. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat salah begini? Kemudian yang ketiga, merasa teman. Ayolah bantulah dengan bapak. Coba kerjakan tugasnya. Nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah misalnya. Ayo bantu nak. Misalnya bantu bapak. Ayo ingat Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Kemudian dia sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Berarti kita posisikan kita sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau mengatakan
peraturannya seperti apa. Jadi selalu membawa peraturan. Kita selalu menunjukkan peraturan. Apa yang telah kamu lakukan. Sanksinya begini kalau kamu begitu, begini dan begitu. Itu sebagai pemantau. Ini sebagai manajer. Posisi kontrol terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita tanya dulu alasannya, kita menstabilkan identitasnya, menanyakan kesalahannya dan meyakini apa yang mereka yakini tentang nilai-nilai yang mereka percayai. Apa yang kamu yakini, misalnya kalau kamu berbuat begini, apakah yang kamu rasakan, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti ada perbaikan. Ini adalah motivasi guru berbuat, berkata, dan hasilnya. Sudah mendengar apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sudah pernah dengar tentang keyakinan kelas? Pernah dengarkah tentang keyakinan kelas? Peraturan kelas saja, Pak. Peraturan kelas saja. Kira-kira apa bedanya keyakinan kelas? Contoh ini keyakinan kelas yang pernah saya bikin. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Kira-kira apa bedanya? Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas kita buat? Kenapa bukan peraturan saja kita buat di sini? Peraturan kelas 5 tidak boleh begini dan begitu. Kira-kira kenapa hanya keyakinan kelas? Mari kita bahas bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kita harus memakai helm? Supaya apa? Supaya tidak ditilang polisi. Supaya tidak ditilang. Itu adalah tentang ketakutan. Yang pertama tadi. Ya. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, utamanya pada COVID? Supaya tidak Terhindar dari virus. Terhindar dari virus. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan motor? Yang jawabannya adalah keselamatan. Kemudian kesehatan karena mencuci masker. Kemudian inilah perbedaannya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan merupakan salah satu disiplin positif. Bedanya adalah kalau peraturan kelas, kadang kita lihat kalau peraturan kelas contohnya anak-anak tidak boleh membawa makanan masuk di dalam kelas. Itu adalah contoh peraturan kelas. Tidak boleh membawa minuman masuk ke dalam kelas. Itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal atau umum. Tadi contohnya ini ada keselamatan, ada kesehatan. Jadi ada tentang disiplin, tepat waktu, ada jujur, itu termasuk keyakinan kelas. Kalau peraturan itu banyak jenisnya, banyak kalimatnya. Kemudian ini adalah contoh nilai kebajikan universal yang kita yakini. Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran. Yang ini kata-kata yang akan kita pakai dalam keyakinan kelas. Contohnya dan masih banyak lagi. Ada tanggung jawab, kejujuran. Kalau peraturan kelas kadang ditulis kita tidak boleh membawa makanan dan minuman dalam kelas. Kita tidak boleh misalnya mengantuk di dalam begini. Begitu. Tapi kalau keyakinan kelas ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur. Itu contohnya. Berprinsip integritas. Nah, yang mana termasuk keyakinan kelas pada gambar 2 ini? Hah? Yang mana? Itu. Ada dua keyakinan kelas. Yang satu atau kedua? Yang satu. Keyakinan kelas dan ini keyakinan kelas juga. Tapi yang betulnya yang mana? Karena ada yang betul paling betul sini. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jawabannya adalah yang kedua. Ini termasuk peraturan kelas.
sekali kalimatnya. Toh, kalau ini tanggung jawab, disiplin, arti, kreatif, toleransi lingkungan. Itulah perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan. Karena ini tadi lama, inilah yang terbaru dengan tanggung jawab. Ini saya buat sebelum masuk buku penggerak. Oh iya. Nah, Iya Pak. dan cara membuat keyakinan kelas ini sudah hampir habis. Iya. Cara membuat keyakinan kelas yang pertama itu Kesepakatan. tidak datang terlambat. Misalnya kita suruh tulisan anak, apa-apa kira kesempatan kelas kita tidak datang terlambat, tidak mencontek saat ulangan. Kemudian kata tidak ini kita hilangkan, jadikan kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Kemudian jujur ini mencontek tidak menjadi jujur dalam mengerjakan ulangan. Keyakinan kelasnya itu yang pertama menjadi disiplin. Kemudian kesempatan kelasnya yang kedua adalah tentang kejujuran. Ini adalah nilai-nilai universal atau nilai yang bersifat umum. Itulah keyakinan kelas. Inilah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Mohon disimak sebentar, ada 1 menit lebih. Kembali kelompok. Suruh mendapat. Oh itu yang dulu di atas. Ini yang saya buat. Buat kesepakatan dulu, apa-apa kesepakatan yang akan disepakati. Kemudian di sini membacakan kesepakatan kelas bersama yang sudah kita tulis. Kemudian kesempatan kelas yang dibuat selanjutnya diubah menjadi kalimat positif. Tadi misalnya tidak terlambat, misalnya datang tepat waktu. Kemudian ini dirubah menjadi nilai keyakinan. Ini menjadi kebersihan, menjadi tanggung jawab, merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Membuat dan menyepakati keyakinan kelas, meninjau ulang dan menyepakati keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Ini hampir selesai tentang keyakinan kelas. Adapun umpan baliknya seperti ini. Ini adalah pembahasan terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah kita tahu tentang restitusi saja. Ini ada bagian-bagian dari segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jika anak berbuat salah, kita mencarikan solusi atau menanyakan keyakinan yang ada. Inilah langkah segitiga sesuai dengan namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita mengatakan, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita kita semangat dulu pertamanya. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Kita kasih contoh misalnya dulu bapak waktu kecil dan mungkin sering juga terlambat, misalnya sering terlambat bicara karena begini-begini, karena ada alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kesalahannya seperti apa. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mungkin kamu punya alasan mengapa kamu terlambat. Mungkin saja ada cara di rumahnya, ada pesta misalnya, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan ke keyakinannya. Kemudian ingin menjadi yang seperti apa misalnya. Nah, itu adalah contohnya. Ini bagian pertama
berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, misalnya kamu berhak marah karena memang diejek oleh teman kelasnya, tapi sebaiknya jika kamu diejek, hal-hal yang bisa dilakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, berisi tindakan yang salah, kamu masih punya alasan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kita harus semangati dengan memvalidasi tindakannya yang salah, yang keburukannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kita tanyakan keyakinan seperti apa yang sudah kita sepakati, nilai-nilai yang seperti apa yang kita sepakati. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contohnya cara kalau melihat syarat sering terlambat ke sekolah dan beberapa minggu terakhir. Contohnya seperti ini. Selamat malam. Ini adalah Sarah ini sering terlambat karena sering membantu ibunya di rumah. Jadi alasannya itu sering terlambat, kita tanyakan dulu. Bapak tahu kamu adalah siswa yang bertanggung jawab dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Bapak sangat menghargai bahwa kamu membantu ibumu di rumah. Ibu juga. Ini tahap menstabilkan identitas. Bertanggung jawab kepada kamu. Bapak ingin kamu tahu bahwa Bapak juga bukan sendiri dari siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah anak yang baik dan bisa diharapkan. Ini bagus. Ini boleh. Bapak bisa melihat itu sekarang. Sekarang mari lihat bagaimana kita melakukan solusi agar kamu bisa tetap membantu ibu tanpa harus terlambat ke sekolah. Setelah Bapak mengerti bahwa membantu ibu di rumah adalah hal yang sangat penting. Namun dapat keuangan yang terdapat juga penting. Karena itu juga komitmen dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Apa kamu kira-kira bisa memahami mengapa selamat di sekolah bisa menjadi salah? Ini adalah di tahap validasi tindakan. Tadi lu yang boleh. Namun kita perlu mencari agar kamu bisa memenuhi tanggung jawabmu tanpa mengorbankan salah satunya. Itu kita validasi tindakannya yang salah. Bapak ingin bertanya, kira-kira apa yang kamu yakini? Kemudian menanyakan keyakinan, menawarkan solusi. Itu keyakinan yang sangat baik. Jadi itu adalah contoh keyakinan penerapan segitiga diskusi pada siswa di SD 261 Tabelok. Bisa mengatasi masalah ini. Kemudian kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membentuk anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, pertumbuhan, dan bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Ini adalah map tadi dari apa yang telah kita pelajari. Ada positif teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian perilaku, ada menghindari hukuman,
mendapat imbalan untuk menghargai diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan terima kesenangan. Kesenangan dan kebebasan. Adapun segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Mungkin itulah pembahasan kita di akhir. Apakah misalnya masih ada yang mau ditanyakan tentang terkait dengan materi yang sudah selesai dipaparkan di atas? Apakah ada menjadi pertanyaan yang terberat di pikiran Bapak Ibu? Sudah jelas? Itu untuk itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sangat menghargai kedatangannya, kesempatannya untuk hadir dalam diseminasi tentang budaya positif. Marilah sebelum kita menutup diseminasi pada hari ini, marilah kita berdoa kembali dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.